Ya, Mbak silakan videonya diaktifkan sambil ini ya, Putri download tugas kalian dulu di Skalsa. Ya, Bu. Saya tanya, saya belum baca detail RPP yang presentasi SAP tugas individu apa kelompok ya? Jadinya kelompok Bu, karena Oh, Bu fix dari Ani ahlinya itu itu ya. salah. Iya. Oh, oke. Saya lihat di Skalsa cuma 3 doang soalnya.
Kelompok yang ada PPT-nya isinya apa ya? Isi PPT-nya. Tentang itu, Bu, materinya, Bu. Oh, materi. Ada leafletnya juga. Yes, ada leafletnya juga, tapi belum diupload. Ya. Buat teman-teman. Hmm. Ya, laptopnya Putri lola banget. Putri mulai saja dulu ya. Silakan videonya diaktifkan, teman-teman. Endah Wulan, Ragil, Putri Aulia. Ya, Putri buka ya. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Endah lagi di kampus. Ya, Endah. Terus Putri Aulia videonya. Farah mau kemana, Farah? Jalan-jalan apa? Lagi ke Magelang, Bu. Lagi di jalan. Lagi di jalan. Ngerti ya anak kuliah kan ya? Dan saya sesuai jadwal loh ya. Oke. Hari ini mau belajar apa, Farah? Halo, Farah. Hari ini Iya, Bu. hari ini mau belajar apa? Mau belajar tentang tugas kalian ya. Apa?
presentasi SAP, Satuan Acara Penyuluhan atau Satuan Acara Pendidikan Kesehatan, gitu ya. Kalau zaman dulu Putri tugasnya individu karena per masing-masing siswa mengerti bagaimana cara membuat SAP yang bukan hanya asal copy paste. Dan ini materi hari ini berdasarkan tugas yang sudah kalian lakukan ya, berdasarkan apa yang sudah kalian dengarkan di skala rekaman saya terkait dengan SAP, gitu ya. Dan ada contohnya juga di skala contoh SAP. Oke, kelompok 1 dulu. Siapa yang ready untuk share screen? Nanti saya jadikan co-host. Nggak bisa soalnya. Apa? Lama banget ini file saya, nggak tahu laptopnya lagi kenapa. Ini juga apa ngehang nih. Coba kelompok 1 siapa? Bisa ya. Ada nggak kelompok 1 yuk yang mau presentasi? Kan ada 3 kelompok. Komputer saya jadi nggak buka file aja lama banget. Yuk, nanti nggak jadi-jadi. Saya jadikan host. Kelompok 3, Bu. Ya, kelompok 3. Yang Putri, yang yang sama kelompok. Ya, Dwi mau share screen ya? Iya, Bu. Ya, oke. Saya jadikan host ya, Mbak. Iya, Bu. Dwi Nur Arikoh ya? Yes. Oke. Sudah, Mbak. Coba. Sudah terlihat apa belum, Ibu? Sudah. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dinur Ariko, perwakilan dari kelompok 3, akan mempresentasikan tentang SAP atau Satuan Acara Penyuluhan Pendidikan Seksual Dini pada Remaja. Remaja perlu mendapatkan pendidikan seks. Pendidikan seks berusia. Fokus ke materi inti ya. Kita nggak ngomongin tentang seks kayak gitu. Kita lagi ngomong SAP. Mudah nggak? Berarti ini langsung aja ke itunya ya, Bu? Iya. Untuk satuan acara penyuluhannya, pokok bahasanya itu kesehatan reproduksi remaja. Subpokok bahasanya ada pendidikan seks dini atau sex education. Waktunya sekitar 30 menit, Bu. Untuk tempat sementara kita memilih di salah satu madrasah di Purwokerto, itu MAN 1 Banyumas, Bu. Alasannya karena yang pertama dari kelompok kami ada yang lulusan dari MAN 1 Banyumas, Bu. Untuk memudahkan kita dalam masuk ke madrasah tersebut. Untuk sasarannya nanti ini harusnya siswa SMA, Bu. Hari tanggalnya belum tahu karena masih direncana, Ibu. Untuk materinya nanti pendidikan seks dini pada remaja, Bu. Terus ini langsung ke metode penelitian, Ibu. Enggak, TIU TIK gue sih harus dibahas. Iya kan? Bagaimana menyusun TIU kan di SAP itu. Untuk instruksional, yaitu yang pertama tujuan umumnya, yaitu setelah mendapatkan penyuluhan tentang remaja dan pendidikan seks pranikah pada remaja selama 30 menit, diharapkan remaja di SMA dapat mengetahui dan memahami tentang bahaya seks pranikah. Tujuan khususnya, setelah dilakukan penyuluhan tentang hubungan seks dini, diharapkan audiens dapat memahami. Yang pertama, peserta dapat menjelaskan pengertian remaja dan hubungan seksual dini.
Yang kedua, peserta dapat menjelaskan ciri-ciri remaja. Yang ketiga, peserta dapat menjelaskan faktor-faktor yang mendorong hubungan seksual dini. Yang keempat, peserta dapat menjelaskan cara mengendalikan, dapat menjelaskan akibat hubungan seksual dini. Dan yang terakhir, peserta dapat menjelaskan macam-macam penyalahgunaan seks. Metode dan media. Metodenya yaitu dengan cara ceramah, tanya jawab, dan diskusi. Untuk medianya berupa refleks dan nanti pemaparan PPT yang berisikan materi menggunakan laptop dan LCD. Untuk kegiatan penyuluhannya, pendahuluannya waktunya 5 menit. Kegiatan pengajarnya yang pertama memberikan salam, pembuka, dan memperkenalkan diri. Yang kedua, menginformasikan materi yang akan disampaikan. Yang ketiga, menjelaskan tujuan yang hendak dicapai pada akhir penyuluhan. Yang keempat, apresiasi dengan cara menggali pengaturan yang dimiliki peserta. Untuk kegiatan pesertanya, modelnya menjawab salam, memperhatikan materi, dan menjawab pertanyaan. Media dan alatnya leaflet, LCD, dan laptop. Metodenya ceramah. Untuk penyajian materi waktunya selama 15 menit. Yang pertama, menjelaskan pengertian remaja dan hubungan seksual dini. Yang kedua, menjelaskan ciri-ciri remaja, menjelaskan faktor-faktor yang mendorong hubungan seksual dini, menjelaskan cara mengendalikan dorongan hubungan seksual dini, menjelaskan hubungan seksual dini, menjelaskan macam-macam penyalahgunaan seks. Yang ketujuh, memberikan kesempatan kepada peserta untuk bertanya seputar materi yang disampaikan. Dan yang kedelapan, memberikan kesempatan kepada peserta lain untuk menjawab pertanyaan. Dan yang kesembilan, menjelaskan dan menjawab pertanyaan. Oke, Mbak. Terus ke bawah nggak usah dibacain semua. Terus. Oke. Untuk evaluasinya selama 5 menit, Bu, memberikan pertanyaan kepada peserta seputar materi yang telah diberikan. Untuk penutupnya, waktunya 5 menit. Yang pertama, menyimpulkan materi. Yang kedua, menutup pertemuan dan mengucapkan salam penutup. Ya, kita balik ke TIU, Mbak. Tujuan instruksional umum. Ya, sesuai dengan teori saya di rekaman kemarin Skalsa, kalian coba dengerin nggak? Untuk menyusun tujuan instruksional umum itu apa yang harus diperhatikan? Ada komponen apa? A, B, C, D. Ada komponen A, B, C, D. Ada yang tahu kepanjangannya? Ini pada dengerin rekaman apa enggak nih? A, B, C, D. Ada yang tahu? Pada nggak dengerin apa gimana? Jujur, mari jujur, biar kita tahu dosen. Jadi misalnya kalau nggak dengerin kan berarti kita mending Zoom aja gitu kan. Gitu. Yuk, jujur mari jujur. Dengerin apa enggak? Rekaman dosen. Kenapa deh? Kocokan rokna rekamannya dosen gitu ya. Kenapa Dev? Kocokan rok. Mana nih? Yuk, jujur mari jujur. Mudah ya? Jadi di promosi kesehatan, kalian kan memang akan langsung action di masyarakat. Lah, teorinya di kampus belajar bagaimana cara membuat SAP yang betul. Ya, membuat SAP yang betul sebagai dasar pada saat saya besok di SMA Banyumas atau MAN Banyumas, itu langkahnya benar karena saya sudah punya rancangan gitu. Nah, jadi masalahnya kalian mendengarkan rekaman Putri apa? Tidak, karena teorinya ada di situ. Dengerin apa enggak yuk, jujur mari jujur. Agak cepat karena ini udah mau Jumatan.
Gimana? Nggak ada yang pernah dengerin? Halo? Ayo, kuliahnya bayar loh. Masa mau waktu nentek mau nggak kayak Kianto? Dwi Nur, kamu dengerin rekaman Putri nggak? Apa Bu? Untuk rekaman kemarin mendengarkan, cuman itu Bu lupa. Ya ada catatan kecil nggak pada saat mendengarkan kan mesti oh iya kayak sing penting kayak gitu. Ya, masuk kuisnya kepriwe kue nilainya ya. Oke. Eman-eman ya sudah bayar mahal terus nggak pernah didengarkan rekamannya. Gimana Mbak? Bu, Assalamualaikum Putri. Hmm. Mohon maaf ada miskom Bu. Gimana? Ada miskom. Miskom apa? Gimana Mas Dik? Jadi seharusnya yang presentasi SAP dengan Ibu itu kelompok 7 sampai 9. Bukan kelompok 1 2 3. Ya, ditunggu ya. Bentar Mbak, bentar. Saya terima telepon dulu. Ya, udah ya Mas Dik. Ya, ini bukan masalah miskom, Mbak. Kelompok mana. Masalahnya mendengarkan rekaman apa enggak gitu kan. Oke, mudah ya. Jadi silakan diperhatikan rekaman dari dosen didengarkan karena ini aplikasi prakteknya berdasarkan teori gitu ya. Oke, TIU itu harus ada komponen A, B, C, D. Silakan dicatat. A, B, C, D. A-nya adalah audiens. Audiens itu berarti siapa yang akan diberikan pendidikan kesehatan. Mudah ya. B, behavior. Behavior itu perilaku kan ya bahasa Indonesianya. Artinya perubahan perilaku apa yang diinginkan. Nah, behavior ini bisa hanya otak saja, kognitif saja, atau afektif, atau skill, atau psikomotor yang mau dirubah. Mudah ya? Jadi kalian mau ngajar kayak saya ngajar kalian, tujuannya mau behaviornya yang mana nih? Kognitif, afektif, atau psikomotor. Kognitif pengetahuan, afektif itu rasa, terus selanjutnya adalah psikomotor adalah perilaku gitu atau tindakan skill gitu. Mudah ya. Terus selanjutnya adalah condition C. C-nya adalah condition. Condition ini adalah kondisi agar si behavior tadi bisa tercapai. Dengan apa kondisi bentuknya? Dengan waktu. Mau ngajari tadi tujuannya biar mahasiswa bisa nyuntik sendiri, tapi kondisinya mahasiswa orang diajari nyekel jarum. Waktunya mau 10 menit, ya ora dadi. Mudah ya, itu adalah condition. Selanjutnya, D adalah degree. Degree itu artinya derajat. Dari kalian misalnya ada 20 mahasiswa ini, saya pengennya 20 mudeng kabeh, apa mau separuh tok sing mudeng, apa 75% yang mudeng gitu. Mudeng ya. Jadi yang namanya SAP itu tadi sudah dirancang. Siapa sih pesertanya? Mereka nanti harus bisa apa ya di behavior. Terus conditionnya berarti syarat-syaratnya biar behavior tercapai bagaimana. Degree-nya, derajat pencapaiannya seberapa. Bisa dipahami? Bisa ya. Oke, coba nanti sekarang kita lihat yang Salam buat geng.
Guys, ini kelompoknya ada yang masuk kelompok saya, kelompok Bu Etika, kelompok 10, 11, 12, boleh out ya, ngapain masuk ke kelompok saya. Dan saya nggak mudeng kelompoknya loh ya, mudah nggak? Yang masuk ke saya ya udah yang nanti saya nilai, karena yang tahu pembagian kelompok kan Sipen dan mahasiswa kan? Ibu. Oh, saya nggak tahu daftarnya. Oke, saya lanjut ya. Jadi yang bukan kelompok saya boleh silakan keluar. Yang kelompok saya fokus menghafalkan ABCD, audience, tadi adalah peserta, B-nya adalah behavior, perilaku apa yang ingin dirubah, ada kognitif, ada afektif, ada psiko. Maaf, Putri. Terus selanjutnya, Hostnya saya pindahkan ke Putri, nggih. lah Dwinur bukan kelompok saya. Ini ternyata kan saya kelompok 3, Bu. Ada kesalahan dari ini, Bu. Sipennya ternyata saya masuk kelompoknya Bu Arni. Lah, ih, wasting time banget, Mbak. Saya nggak akan ngulang kuliah kan? Ngapa? Iya kan? Nggih, Bu. Ini juga semua di grup baru tahu, Bu. Tadinya kan 379 apa nggih yang sama Bu. Besok ini Mbak, sipennya jangan mendadak hari ini, terus kelompoknya kepriwe itu nggak boleh loh. Harusnya seminggu sebelumnya, menghambat ini. Nggih, Bu. Saya sih nggak rugi, kalian yang rugi dapat materi apa. Ini Zoom saya udah mau berakhir. Iya kan, saya mau bahas apa juga kamu mau keluar lah. Apa yang mau saya bahas di sini? Lagi nyontohin ini tujuan umum yang betul gimana? Nggih, Bu, ini juga saya itu, Bu, kemarin sipennya memberitahukan dibaginya ternyata beda. Ini baru dikasih tahu tadi. Nah, iya, maksudnya kaliannya juga aktif, nggak hanya sipen doang, mau belajar apa kan kalian juga kudu ngerti, Mbok, ada di RPP. Nggih, Bu. Ya, ini live aja semuanya, diakhiri aja yang rugikan kalian. Berarti nilainya nggak ada semua ya yang kelompok saya. Saya jadikan host, Mbak. Nggih, Bu, sebentar, Bu. Gimana nih yang kelompok saya? Yang kelompok saya yang mana nih? Siapa yang mau share screen? Kalau kelompok 7 sampai 9 apa ya? Oke, Ragil mau share screen. Apa gimana? Saya nggak mudeng. Mana yang mau share screen? Soalnya ini presentasi, bukan saya ngasih materi. Ngasih materi itu kemarin di Skalsa, di rekaman. Ini tuh tinggal kalian yang presentasi tugas, bukan saya yang banyak ngomong. Kelompok 7, Bu, mau share screen. Kayak Rohmah ya. Oktaviani, Bu. Oh, siapa? Oktaviani. Nanti kalau Zoom-nya mati, kita balik ke sini ya. Nggih. Ini aja deh, kalian ngapalin dulu ABCD kepanjangannya apa. Nanti saya tanya satu-satu. Putri, Rina, Sevia, ngapain itu? Videonya nggak aktif. Semuanya aja aktif kok. ABCD kepanjangannya apa? Ya, hafalkan. Habis ini saya tanya satu-satu. Oke, kita mulai ya dari Pitaloka. ABCD kepanjangannya apa? A. Audition. B. Behavior. Audience. Audience. Terus B-nya? Behavior. Oke. C-nya Condition. condition. B-nya? D-nya Degree. Derajat ya. ini, Bu. Rindu behavior apa aja? Rindu ada 3 behavior tuh. Behavior itu ada perilaku yang ingin dirubah, yaitu
psikologis, afektif, dan psikomotor. Kognitif, bukan psikologis. Kognitif, afektif, dan psikomotor. Oke, nama lain kognitif apa, Oktaviani? Nama lain kognitif. Halo, Oktaviani.